Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan agar dapat dengan mudah menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, ada yang tahu nggak pengertian sampah itu apa? Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Ya, Andi, silahkan. Ya, benar sekali. Sampah adalah sisa buangan suatu produk atau barang yang sudah tidak terpakai lagi. Adapun jenis-jenis sampah, ada yang tahu nggak jenis-jenis sampah itu apa aja? Ya, benar sekali. Sampah itu terbagi menjadi dua, sampah anorganik dan sampah organik. Adapun pengertian sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik terbagi lagi menjadi tiga, yaitu sampah kertas, sampah plastik, dan sampah logam. Adapun sampah organik yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terurai secara alami tanpa bantuan tangan manusia dapat terurai, seperti sampah halaman, dapur, seperti sisa makanan, sisa sayuran, dan lain sebagainya. Sampah organik dapat menimbulkan bau busuk. Sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos. Sedangkan sampah lainnya seperti sampah pempes, sampah karet, sampah baju bekas, dan lain sebagainya yang tidak dapat didaur ulang dapat dibakar menggunakan insenator. Ada yang tahu insenator itu apa? Insenator yaitu mesin pembakar sampah. Baik anak-anak, kita akan ke materi selanjutnya yaitu pengolahan sampah. Sampah memang mempunyai dampak bagi kita semua, maka dari itu kita perlu adanya pengolahan sampah. Sebelumnya, apakah kalian tahu arti dari pengolahan sampah? Oke, pengolahan sampah adalah pengukuran, pemrosesan, pendaur ulang atau pembuangan dari material sampah. Nah, tujuan dari pengolahan sampah yaitu mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Dalam mengurangi permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan, maka kita dapat melakukan pengolahan sampah. Pengolahan sampah dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu pengumpulan sampah, pemindahan dan pengangkutan sampah. Pengolahan sampah yaitu tujuannya untuk meningkatkan efisiensi operasi pengolahan sampah, menemukan bahan-bahan yang masih bermanfaat, serta mendapat hasil dari barang-barang tersebut. Selanjutnya, cara pengolahan sampah dapat dilakukan dengan prinsip 5R. Yang pertama, reduce, mengurangi. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Yang keempat, replace, mengganti. Dan yang kelima, replant, menanam kembali. Nah, kita lanjut ke materi daur ulang sampah organik. Sebelum kita bahas terlebih dalam tentang daur ulang sampah organik, kira-kira di sini udah ada yang tahu belum sampah organik itu apa? Nah, betul. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang dapat mudah terurai tanpa campur tangan manusia. Sampah organik juga bisa dikatakan sebagai sampah yang ramah lingkungan. Sampah organik juga dapat dimanfaatkan jika pengolahannya baik dan tepat. Tapi, jika tidak diolah dengan baik dan tepat, sampah organik bisa jadi bau dan menjadi sumber penyakit. Nah, lanjut ke jenis-jenis sampah organik. Ada dua jenis sampah organik, yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering. Contoh sampah organik basah adalah sisa sayur, kulit pisang, sisa makanan, dan lain sebagainya. Contoh sampah organik kering ialah
daun-daun, ranting, dan kayu. Nah, lanjut ke contoh sampah organik. Itu nasi, kulit buah, ampas kopi, bangkai hewan, dan kotoran manusia. Ada beberapa manfaat dari sampah organik. Contohnya, sebagai kompos atau pupuk organik, tambahan pakan ternak, dan juga bisa digunakan menjadi biogas dan sumber listrik. Pengelolaan sampah organik yaitu menggunakan langkah 3R, reduce dan recycle. Yang pertama, reuse artinya penggunaan kembali. Yang kedua, reduce yaitu pengurangan kegiatan yang menimbulkan sampah. Yang ketiga, recycle yaitu daur ulang. Adapun manfaat dari daur ulang ialah penghematan sumber daya alam, penghematan energi, penghematan lahan TPA atau tempat pembuangan akhir, lingkungan lebih asri, dan lain sebagainya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai kertas. Ada yang tahu apa itu kertas? Ya, kertas ialah bahan tipis yang berwarna putih berasal dari serat pulp. Pulp itu berasal dari pohon. Coba kalian bayangkan, berapa banyak pohon yang telah ditebang untuk menghasilkan sebuah kertas? Ya, tentu saja sudah banyak pohon-pohon yang telah ditebang untuk menghasilkan sebuah kertas. Maka dari itu, kita harus menghemat atau mendaur ulang kertas-kertas tersebut menjadi barang yang berguna atau barang yang bisa kita pakai berkali-kali. Ada yang tahu bagaimana cara mendaur ulang sampah kertas tersebut? Ya, betul sekali. Yuk kita simak cara mendaur ulang sampah kertas tersebut. Siapkan alat dan bahannya. Yang pertama, siapkan gunting. Kedua, siapkan sampah kertas. Ketiga, ember atau baskom. Keempat, air secukupnya. 5, triplek, dan 6, batu. Batu berfungsi untuk menahan beban atau supaya ketika bubur kertas diletakkan di triplek tidak goyah. Nah, itu fungsi batunya ya. Nah, untuk langkah-langkahnya, kita potong kecil-kecil kertas tersebut dengan menggunakan gunting. Kemudian wadah ember atau baskomnya diisikan air. Setelah itu, potongan-potongan kertas tersebut dimasukkan ke dalam ember atau baskom tersebut. Didiamkan selama 24 jam atau 1 hari. Kemudian, hasil bubur kertas yang sudah diletakkan di triplek dijemur hingga kering. Apabila kalian ingin memberi warna pada kertas tersebut, gunakan bahan pewarna yang aman untuk kulit kita. Jadi, sebelumnya ketika bubur kertas tersebut diletakkan ke triplek, kita beri warna sesuai keinginan kalian. Hasil dari mendaur ulang sampah kertas tersebut, kita bisa menggunakannya sebagai kertas buram ketika sedang ulangan. Atau kita bisa memanfaatkan kertas tersebut untuk berbagai hal. Untuk materi hari ini mengenai mendaur ulang sampah telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan.